RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. 94,9 FM Pro 1 RRI Banten. Pendengar RRI dalam menghadapi tahun pemilu yang semakin dekat ya, pastinya kita perlu memahami secara mendalam potensi pelanggaran administrasi yang bisa muncul selama proses pemilu di wilayah Banten. Bagaimana masyarakat Banten dapat berperan dalam menjaga integritas pemilu? Salah satu kuncinya adalah memahami tata cara pelaporan pelanggaran administrasi, dan masyarakat juga harus mengetahui bagaimana cara melaporkan potensi pelanggaran, kepada siapa saja melaporkannya, prosedurnya juga harus diikuti. Selengkapnya pendengar, kita akan bahas dalam obrolan kita di Banten Bisa terkait dengan tema kita potensi pelanggaran administrasi dan tata cara laporan pelanggaran pemilu di Provinsi Banten. Masih bersama Bapak Badrul Munir dari anggota Bawaslu Provinsi Banten, Koordif Penanganan Pelanggaran. Pak, ini sebelumnya boleh dijelaskan terlebih dahulu untuk pelanggaran yang dimaksud ini dalam pemilu ini pelanggaran apa sih, Pak? Dalam pemilu itu gini Mbak Citra ya, banyak pelanggaran sebenarnya, bukan ya? cuma administratif. Jadi ada beberapa kategori. Yang pertama memang ada namanya pelanggaran administratif. Oke. Ada namanya laporan atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ada lagi laporan atas pelanggaran tindak pidana pemilu. Ada lagi laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya contohnya netralitas ASN, netralitas TNI, atau pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Banyak ya? Banyak. Oke, jadi kita fokus di administrasi dulu untuk saat ini. Kita coba ngobrol administrasi dulu. Baik, nah ini kalau misalnya dari pelanggaran administrasi yang terjadi di dalam pemilu biasanya, kayak gimana sih Pak contohnya? Jadi kalau pelanggaran administrasi itu pengertiannya itu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme. Jadi proses di pemilu itu yang diatur dalam peraturan KPU, diatur dalam undang-undang. Nah, kalau ada terjadi pelanggaran di luar urusan administrasi dan etik, itu pelanggaran administrasi. Oke. Jadi pelanggaran administrasi itu penanganannya kalau dilakukan di level kecamatan itu langsung diperiksa, nanti langsung di BAP ya, mungkin bahasa yang gampang kita kenali, diklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan, kemudian Panwas kecamatan akan mengeluarkan rekomendasi ini apa sanksinya gitu. Okay. Nah, tapi kalau di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota beda lagi. Pelanggaran administrasi itu yang dilaporkan ke Bawaslu kabupaten, kota, Bawaslu provinsi, itu nanti laporannya disidangkan. Jadi pemeriksaan terbuka. Kenapa berbeda nih Pak? Tingkatnya atau bagaimana nih? Iya, pertama tingkat. Kalau kecamatan itu dia langsung produknya, karena dia langsung bertemu dengan proses yang terjadi di lapangan. Oke. Kalau yang di kabupaten kota atau provinsi dia pemeriksaannya terbuka. Kalau tadi tertutup dia. Jadi orang tidak melihat, yang ada hanya pemeriksa yang diperiksa. Periksanya saja langsung. Kemudian hasilnya diplenokan. Kalau yang ini enggak, jadi seperti sidang, ada pelapor nanti hadir, terlapor hadir, nanti juga pada sidang yang ditentukan menghadirkan saksi, menghadirkan bukti, kemudian kesimpulan, dan juga ada putusan. Jadi persis seperti persidangan administrasi kalau untuk di provinsi dan kabupaten serta kota. Oke, nah ini berarti kalau sampai di sidang ini ada hukumannya ya Pak ya? Ya. Gimana nih Pak, hukumannya ini dari yang ringan sampai yang terberat, ada tingkatannya nggak sih Pak hukumannya ini? Oh, tingkatannya banyak. Oh banyak ternyata. Karena kan administratif itu kan tadi pelanggaran tata cara prosedur dan mekanisme yang diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan KPU. Jadi perbuatan yang diperiksa itu banyak. Jadi yang
teringan ya, yang teringan itu biasanya peringatan. Oke. Kemudian ada lagi perintah untuk memperbaiki, barangkali penyelenggara atau peserta salah dalam administrasi diperintahkan untuk memperbaiki. Kemudian ada lagi yang terberat, itu kalau pelanggaran administratif TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Jadi peserta pemilu melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, melibatkan terstruktur, struktur pemerintahan atau struktur penyelenggara pemilu, sistematis pelanggarannya direncanakan dengan matang, dan masif. Masif itu tersebar cukup luas wilayah. Itu akibatnya bisa pembatalan. Oh, oke. Iya. Sampai ke pembatalan tadi. Pembatalan ya. Tidak ikut sertakan dalam proses pemilu. Baik. Nah, Pak, ini kan kalau di wilayah Provinsi Banten nih, Pak, sebelum kita berbicara untuk pemilu di tahun 2024 mendatang, kita flashback ke 5 tahun yang lalu lah ya, Iya. Pak ya. Ini bagaimana, Pak? Ada nggak sih kayak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khusus di wilayah Provinsi Banten? Kalau administratif ini banyak terjadi sebenarnya di Provinsi Banyak Banten, ternyata. cukup banyak. Jadi di pemilu 2019 itu ada 84 pelanggaran, memang yang paling banyak terkait netralitas ASN. Oh, oke. Kalau pelanggaran administrasi itu ada sekitar 8 pelanggaran yang masuk sampai sidang begitu. Berarti sampai tahap sidang ada 8 pelanggaran. Ya, tapi untuk tersebar di seluruh administrasi. kabupaten kota. Oh, ini tersebar di seluruh tersebar. kabupaten. Biasanya nih berarti di tingkat apa nih, Pak? Kabupaten kota atau kecamatan atau gimana? Udah sampai yang terbuka atau gimana? Di semua tingkat, di kecamatan ada, Oh, ada. di kabupaten kota juga ada. Biasanya sampai ada pelanggaran ini kenapa sih, Pak? Bisa terjadi pelanggaran bahkan sampai ke tingkat kabupaten kota tadi. Ya pelanggaran ini kan terjadi, ya biasalah kalau dalam pelanggaran itu kan ada yang disengaja, ada karena kelalaian, ataupun salah menafsirkan aturan-aturan. Betul. Rata-rata karena hal-hal semacam itu. Kebanyakan yang Ya mau dibilang kebanyakan ya enggak juga sih ya. Enggak ada istilah kebanyakan di situ. berarti ya ada yang kelalaian juga. Ada kelalaian juga. Oke, baik. Nah, ini bagaimana sih, Pak, untuk tahun 2024? Ini sudah terlihat belum 2000 pelanggaran ini? Ya proses pelanggaran ini kan terjadi dari proses awal Dari tahapan awal pemilu ya. tahap pemilu, betul. Tahap pemilu ini kan dari awal tahun lalu kan. Penetapan peserta pemilu itu kan Desember tahun lalu. Nah, dari Desember tahun lalu sampai hari ini yang pemeriksaan terbuka yang di provinsi saja itu sudah ada 3. Sudah ada 3 Itu sidang pelanggaran. terbuka. Oh, oke. Yang terlapornya kemudian diberikan sanksi peringatan waktu itu. Ada 3 perkara di provinsi. Nah, ini kalau proses tadi kan sampai masuk ke sidang gitu ya, Pak ya. Prosesnya ini gimana dulu nih, Pak? Kalau melihat ada pelanggaran terus harus bagaimana? Nah, gini, yang pendengar harus pahami bersama, kita sama-sama ya, pengetahuan kita bersama. Jadi kalau ada pendengar melihat misalnya ada pelanggaran, urusan apakah itu betul pelanggaran apa enggak, tapi paling tidak dalam penalaran yang wajar, ya itu enggak benar, silakan menyampaikan ke Bawaslu. Pintunya ada 2, 1 laporan. Jadi laporan itu silakan datang, isi formulir laporannya, formulir B1 istilahnya, ya formulir laporan lah ya. Tulis identitas pelapor siapa, terlapor yang diketahuinya siapa, kemudian punya bukti apa dan uraiannya apa. Itu ditulis dalam laporan. Tapi kalau memang masyarakat atau pendengar sekalian mungkin tidak detail tahu peristiwa ini siapa pelakunya atau tidak punya bukti yang cukup tapi melihat saja, silakan menyampaikan informasi ke Bawaslu. Informasi itu kami sebut informasi awal. Yang penting silakan datang ke Bawaslu, ceritakan, atau kirim surat resmi ke Bawaslu, atau melalui telepon resmi atau email resmi. Silakan. Nah, nanti informasi awal itu akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan pelapornya menjadi Bawaslu yang menjadi pelapor. Jadi pendengar sekalian cukup memberikan informasi-informasi awal saja yang dibutuhkan untuk bahan Bawaslu untuk turun melakukan investigasi. Oke, jadi pendengar RRI atau masyarakat Banten nih kalau melihat pelanggaran jangan tutup mata ya, Pak ya. Jangan tutup mata. Kadang aduh bingung mau apa, udahlah biarin aja gitu ya. Tinggal datang ke pengawas. Bahkan memang kalau masyarakat rekan-rekan pendengar yang mungkin aduh ntar ini tetangga saya ini atau ini saya kenal ini atau tokoh di Nggak sini. enak gitu ya. Oh enggak apa-apa. Kasih tahu saja kami perbuatannya apa, peristiwanya apa, dan kasih tahu, Pak, saya tidak bisa muncul nama saya mohon dilindungi karena ada konflik kepentingan saya di situ, atau ada problem-problem apa. Sampaikan secara terbuka, kami akan melindungi sebagaimana
hukum lainnya kan ada istilah perlindungan saksi, saksi. pelapor, itu kami pasti lindungi. Jadi nggak usah khawatir, sampaikan ke kita karena kita kan sama-sama ingin menjaga integritas pemilu ini gitu. Betul, untuk mensukseskan bersama Iya, ya betul. pastinya. Nah ini kalau sudah dari tahap pelaporan tadi, berarti pihak Bawaslu ini langsung meng-cross check atau bagaimana? Nah prosesnya kalau memang ini pintu laporan ya, kalau pintu yang informasi awal tadi pokoknya sampaikan kepada kami, nanti secara internal Bawaslu akan bergerak sendiri. Jadi mungkin berkomunikasi dengan masyarakat, dengan pendengar sekalian mungkin sesuai kebutuhan saja. Tapi kalau laporan masuk itu kami persilakan menyerahkan laporan. Nah barangkali karena belum biasa bikin laporan mungkin kurang lengkap. Nah kami dalam waktu 2 hari setelah kami terima, kami akan menyampaikan beritahuan, oh masih ada data yang kurang lengkap atau masih ada dokumen yang kurang lengkap. Nah kami dalam waktu 2 hari akan sampaikan kepada pelapor, silakan dilengkapi. Nah pelapor kemudian 1 hari kemudian bisa menyerahkan perbaikan-perbaikannya. Oke. Karena itu nanti rangkap 3. Kemudian nah kalau sudah diserahkan kembali dan memang lengkap, nah Bawaslu akan meregister dan proses penanganan dilanjutkan. Tapi bisa juga tidak dilanjutkan dalam hal misalnya memang administrasi laporannya kurang, dan ternyata buktinya nggak ada, atau memang sudah lewat waktu, atau memang sudah ditangani di daerah lain peristiwa yang sama. Nah lewat waktu ini dalam artian kalau laporan itu dia harus disampaikan ke Bawaslu atau ke pengawas pemilu itu paling lambat 7 hari sejak diketahui. Bukan sejak kejadian ya, semenjak diketahui. Bisa jadi kejadiannya 3 minggu lalu, tapi kalau dia baru tahu dalam waktu 7 hari ya silakan lapor, nggak ada masalah. Oh, kalau kejadian udah lama banget bertahun-tahun. Ya kan Nggak gitu dalam juga ya. tahapan proses pemilu kan tahapan kan baru tahun kemarin. Iya benar, jangan sampai ngelaporin yang udah 5 tahun iya. lalu ya. Udah nggak tahu kemana gitu ya. Pak, ini mungkin masyarakat pendengar tadi sudah mengetahui juga untuk tahapan apa saja yang harus dibuat seperti laporan. Berarti kan ini harus kayak mencantumkan bukti-bukti. Iya betul. Nah kalau bukti-buktinya ini kayak gimana nih Pak yang harus dibuat untuk para pelapor? Ya bukti-bukti awal saja sebenarnya tidak terlalu memberatkan. Ini kan laporan pelanggaran administrasi ini kan hukum publik sama seperti pidana gitu. Kalau orang melihat saja sebenarnya atau tahu informasi saja bisa melaporkan. Nah kalau ingin melaporkan versi Bawaslu memang ada bukti yang dibutuhkan. Paling tidak mungkin ini kan saksi itu termasuk bukti, menyerahkan saksi yang jelas, atau ada foto, atau ada screenshot, atau ada rekaman, atau akibat-akibat lain yang muncul karena ada pelanggaran tersebut. Misalnya ada kerusakan atau pencoretan segala macam, itu boleh. Bahkan sebatas foto pun boleh. Screenshot saja banyak yang masuk laporan seperti itu. Oke, asal tadi ya 7 hari dari kejadian yang dilihat ya Pak ya. Diketahuinya. Dari diketahui 7 hari itu harus segera dilengkapi. Iya. Untuk semua laporannya. Kalau hari ke-8 udah nggak bisa lagi. Hari ke-8 udah nggak bisa lagi. Berarti kalau udah nggak bisa gini udah gitu ya Pak ya? Iya. Ditutup kasusnya seperti Karena itu. kewenangan Bawaslu hanya menangani laporan yang diketahui 7 hari. Oke. Pak, ini kan Bawaslu akan menangani dari para pelapor tadi ya Pak ya, Iya. dan juga pastinya akan menyelidiki seperti itu ya lebih Iya, tepatnya. Ini ada kayak bantuan dari mana aja sih Pak? Apa khusus untuk Bawaslu sendiri yang akan melakukan tindakan ini atau digariskan oleh siapa saja yang terlibat? Kalau untuk administrasi itu internal Bawaslu. Oh, internal. Beda dengan pidana. Kalau pidana itu ada unsur polisi, ada unsur jaksa. Kita dapat didampingi oleh polisi jaksa. Kalau administrasi Bawaslu, jadi Bawaslu itu kalaupun laporannya itu seperti saya sampaikan tadi, misalnya laporannya ternyata kurang lengkap ini, tapi peristiwanya nyata ada dan diketahui oleh umum, itu bahkan Bawaslu bisa melakukan investigasi. Bawaslu akan turun ke lapangan. Sebelum laporan itu diregister, Bawaslu itu sudah turun ke lapangan, mengerahkan kecamatan, mengerahkan kabupaten kota, semua bergerak untuk mengumpulkan informasi selengkap mungkin untuk selanjutnya diperiksa melalui sidang administrasi. Bisa begitu. Oke. Nah, dari tahap proses semua ini sampai akhirnya ke sidang, pelaporan sampai ke sidang gitu ya Pak. Ini berapa lama prosesnya Pak? Nah, jadi ketika laporan masuk, tadi sudah bisa diperbaiki dalam waktu 2 hari. Ya 2 hari diberitahukan, kemudian 1 hari diperbaiki. Kemudian pimpinan Bawaslu rapat pleno istilahnya untuk memastikan laporan ini lengkap apa tidak. Nah, kalau sudah lengkap, maka diregistrasi, diberikan nomor perkara, bahasa gampangnya, nomor registrasi. Nah, semenjak diberikan nomor perkara atau nomor registrasi tadi, maka proses penanganannya, kalau dia itu sidang, maka paling lama 14 hari sudah harus putus.
hanya dalam waktu 14 hari. 14 hari itu sudah harus disidang gitu ya Pak ya? Sudah harus putus. Harus putus, harus selesai. Iya, jadi Oh, ketika oke. diregister maka langsung mungkin 1 hari 2 hari kemudian sudah mulai sidang. Oh, cepet ya berarti 14 hari prosesnya. kerja ya. Itu kalau yang sidang. Kalau yang di kecamatan karena dia tidak sidang, maka proses kajian dan klarifikasi juga harus selesai dalam waktu 14 hari. 14 hari putus. Nah, dalam 14 hari itu kan ada nanti penyampaian laporan di persidangan. Pada sidang berikutnya ada penyampaian jawaban dari terlapor. Kemudian ada saksi, bukti, kalau perlu ada ahlinya akan bicara. Setelah itu pada sidang berikutnya ada kesimpulan, baru setelah itu putusan. Oke, akhirnya nanti apapun putusannya ini harus diterima dari Harus diterima. si pelanggar ini. Karena putusan sidang administratif itu harus ditindaklanjuti oleh KPU jika berkaitan dengan KPU. Oke, terberat nih Pak, kasus atau contoh ya Pak ya, ini apa sih yang terjadi dari pelanggaran administrasi? Kalau di Banten belum ada yang sampai Belum terberat. sampai ada yang Tapi terberat. kalau di provinsi lain ada sampai, terutama yang terjadi pada musim pilkada kebanyakan sampai pembatalan calon. Oh, sampai pembatalan Sampai calon. pembatalan calon, ya. Oke, kenapa nih Pak? Apakah melanggar dari yang melanggar ini apa sampai akhirnya bisa sampai pembatalan ini? Itu yang pernah terjadi di daerah lain. Di Itu kan, daerah lain ya. itu terjadi di Lampung, kemudian di Kutai, kalau nggak salah Kutai Kartanegara atau Kutai Timur ya. Itu karena terjadi pelanggaran administratif TSM. Pelanggaran administratif TSM itu pelanggaran tadi terstruktur, sistematis dan masif, menggunakan struktur pemerintahan atau struktur penyelenggara negara, struktur penyelenggara pemilu, sistematis, direncanakan dengan baik, dan masif, melibatkan masif efeknya pada seluruh wilayah. Contohnya ini di politik uang. Politik uang misalnya ada, kalau kepala daerah itu dia terjadi pada setengah dari wilayah. Kalau dia pilkada bupati berarti setengah wilayah kabupaten. Kalau gubernur setengah wilayah kabupatennya. Kalau di pemilu itu setengah wilayah dapil. Kalau pemilu, oke. Jadi misalnya ada caleg DPR RI di Banten kan terdiri 3 dapil. Banten 1, Banten 2, Banten 3. Jadi misalnya Banten 2 ya, Serang Raya. Itu di setengah dapilnya ini dia melakukan politik uang, dia bisa dibatalkan pencalonannya. Di sini di dapil Banten 2 ini kan ada 3 kabupaten kota Serang, Kabupaten Serang dan Cilegon. Nah, itu terjadi pada setengah wilayah itu lebih, atau setengah wilayah lebih sedikit lah, 50% lebih, itu bisa dibatalkan. Langsung otomatis dibatalkan. Proses persidangan. Laporan masyarakat tadi menyerahkan semua bukti-bukti dan itu bisa dibatalkan pencalonannya. Tidak ada pembelaan, tidak bisa melakukan pembelaan atau bagaimana? Di persidangan itu melakukan pembelaan. Oke. Nah, kemudian putusan putusan Bawaslu itu harus ditindaklanjuti oleh KPU dalam waktu 3 hari. Jadi ketika Bawaslu memutuskan itu terjadi pembatalan calon, maka KPU mengeluarkan surat keputusan pembatalan calon. Karena SK-nya kan harus dari KPU. Karena SK Bawaslu hanya memutuskan, membuat putusan, tindak lanjutnya adalah keputusan KPU. Kalau masih keberatan, boleh lakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Ada upaya hukumnya ada. Bahkan di Bawaslu juga ada ruang koreksinya. Jadi keberatan ke Bawaslu RI dulu. Kemudian kalau masih kalah juga, baru upaya hukum berikutnya. Oke, ini kan contoh di daerah lain gitu ya Pak ya. Untuk wilayah Provinsi Banten belum sampai, jangan sampai sih. Mudah-mudahan nggak usah. Jangan sampai Jangan terjadi. sampai. Untuk wilayah Provinsi Banten ada upaya nggak sih Pak yang memang dilakukan dari pihak Bawaslu, KPU juga supaya memang tidak ada pelanggaran-pelanggaran dari hal kecil sampai dengan hal besar ini? Ya, upaya-upaya kami dari divisi, terutama divisi pencegahan ya. Kalau saya divisi penanganan pelanggaran, divisi pencegahan itu aktif melakukan sosialisasi, baik sosialisasi tentang peraturan-peraturan, sosialisasi tentang dampak-dampak, segala macam disampaikan karena semuanya sebenarnya sudah cukup jelas dalam aturan-aturan itu, dalam undang-undang jelas, dalam peraturan KPU, peraturan Bawaslu cukup jelas. Tapi ya kami sama-sama sebagai penyelenggara baik KPU Bawaslu tentu terus mensosialisasikan. Kami undang peserta pemilu itu ke kantor, seluruh peserta pemilu menyampaikan regulasi-regulasi yang terdampak
berpotensi dihadapi oleh peserta pemilu dalam proses ini. Oke, baik. Nah, ini saat ini untuk Bawaslu sendiri sedang sibuk untuk melakukan apa nih Pak yang sedang dikerjakan Bawaslu dalam pemilu? beberapa hari yang lalu kan, sekitar 4 hari yang lalu kan sudah diumumkan daftar calon tetap. Oke. Daftar calon tetap ini kita ada ruang di Bawaslu itu namanya sengketa. Di luar sidang administrasi itu ada sidang sengketa. Ada sidang sengketa. Ada lagi Ini sidang. beda lagi ya? Beda lagi. Kalau sidang sengketa ini menyangkut hak, menyangkut Oke. dikeluarkannya surat keputusan atau berita acara KPU yang mungkin peserta pemilu tidak puas. Nah, jadi dia bisa menggugat SK atau berita acara itu lewat Bawaslu. Tapi kalau itu prosesnya ada mediasi, dipertemukan dulu dengan KPU-nya. Kalau mediasi gagal baru masuk sidang. Nah, terkait DCT, daftar calon tetap yang kemarin 4 hari lalu diputuskan itu, diumumkan itu, terbuka ruang bagi peserta pemilu yang keberatan untuk mengajukan gugatannya, mengajukan permohonannya ke Bawaslu. Nah, ini ditunggu dan informasinya memang ada yang masuk mengajukan sengketa di salah satu kabupaten kota, tapi kalau di provinsi terkonfirmasi tidak ada yang mengajukan sengketa. Nah, kemudian kalau selain masalah daftar calon tetap tadi yang sedang proses sengketa, kita bersiap-siap menunggu kampanye ini, persiapan pengawasan kampanye. Kampanye nanti tanggal 28. Oke. Jadi persiapan. Ini agak lebih ini ya, ketat ya Pak ya kalau kampanye. Iya nggak sih Pak? Ya, ketat dan dinamikanya lumayan. Iya. Gitu. Tanggal 28 ini. Tanggal 28. Oke, berarti ini gimana nih Pak? Kalau dari tanggal 28 November ini, Iya. berarti apa saja yang sudah dipersiapkan Bawaslu nih untuk mengawasi apakah ada pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye? Ya memang yang paling seru di dalam pemilu ini kan selain waktu pencoblosan penghitungan tentu kampanye. Kampanye, Ya. benar. Nah, kampanye ini kan dilakukan merata di seluruh provinsi ini. Makanya sumber daya manusia yang kita siapkan, kemudian alat kerjanya juga yang sedang kita siapkan, kita terus melakukan upgrading kepada tim kita, bagaimana bertindak di lapangan, bagaimana kemudian juga itu tadi kalau ada pelanggaran administrasi kan juga harus sidang, juga harus di kecamatan juga meriksa. Satu sisi kampanye berjalan terus, kita harus mengawasi di lapangan. Belum beres satu kasus ada lagi nanti. Berpotensi begitu. Cukup banyak ini ya tugasnya ya Pak ya. Cukup banyak deh. Oke, berarti kalau dari Bawaslu sendiri divisinya apa aja sih Pak? Kalau Bapak kan dari divisi pelanggaran tadi ya. Ya, kalau saya di divisi penanganan pelanggaran. Ini kalau di provinsi kan ada 7 komisioner, itu ada 6 divisi karena 1 ketua. Jadi ada divisi penanganan pelanggaran, ada divisi penyelesaian sengketa, ada divisi hukum data dan informasi, ada divisi SDM dan organisasi, ada divisi humas, dan terakhir ada divisi pencegahan. Oke, baik ya. Jadi memang ini dari semua divisi ini diharapkan bisa mengcover semua pelanggaran yang terjadi pada saat proses pemilu ya, pengawasan. Tapi cukup ya Pak ya dari anggota-anggota dari Bawaslu. Cukup nggak cukup? Harus cukup. Harus cukup ya. Amanatnya begitu kan? Amanatnya begitu soalnya. Tapi ada yang terlibat juga nggak sih Pak kayak yang ikut membantu apa ini benar-benar internal Bawaslu ya kalau soal pengawasan? Kalau pengawasan kita pasti melibatkan masyarakat, tapi itu kan pengawasan partisipatif. Proses masyarakat adalah ikut mensosialisasikan, ikut melaporkan, itu ikut menginformasikan. Ya, baru sebatas itu. Tapi kalau dalam proses kajian penanganan ya internal Bawaslu, kecuali yang pidana ya, yang ada unsur polisi dan jaksanya. Oke, baik. Jadi tugas yang cukup berat ini ya, apalagi semakin dekat dengan pemilu 2024 dan tugas masyarakat ini yang pastinya tadi ya Pak ya, untuk mendukung kalau misalnya terjadi ada pelanggaran kita bisa langsung melaporkan ke Bawaslu. Iya. Oke, baik. Gak usah sungkan, pokoknya kira-kira menurut kita itu pelanggaran, urusan terbukti apa enggak urusan nanti urusan Bawaslu akan membantu memeriksanya gitu. Iya, betul sekali ya. Nah, pendengar RRI jangan kemana-mana, kita masih akan membahas sampai pukul 11 siang nanti. Tema kita masih akan membahas potensi pelanggaran administrasi dan tata cara laporan pelanggaran pemilu di Banten. Masih bersama Bapak Badrul Munir, selaku dari anggota Bawaslu Provinsi Banten dan juga Koordinat Penanganan Pelanggaran. Kita akan segera kembali untuk Anda. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Gunung Krakatau. Gunung Krakatau sebenarnya termasuk wilayah Provinsi Lampung ini, terletak di perairan Selat Sunda dan merupakan salah satu gunung yang paling terkenal di dunia karena letusannya yang dahsyat pada tahun 1883. Suara letusan terdengar sampai ke kawasan benua Australia, bahkan awan panasnya menyelimuti beberapa kawasan Eropa selama seminggu. Ledakan dahsyat Gunung Krakatau kemudian membentuk anak gunung yang kini dikenal sebagai Anak Krakatau yang muncul ke permukaan pada tahun 1928 yang hingga kini masih tetap aktif. Meski berada di Selat Sunda serta wilayah Lampung, kawasan wisata alam ini lebih mudah dicapai dari Pantai Anyer Carita. Lokasi wisata ini menawarkan wisata alam seperti misalnya berkemah, berjalan kaki, memancing, dan pemandangan alam laut yang indah. Aku terpana pesona Indonesia. Magical Banten. Pantai Sawarna. Pantai Sawarna terletak di Banten Selatan, tepatnya di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Pantai Sawarna ini menghadap ke Samudra Hindia, sehingga mempunyai ombak khas pantai selatan, yaitu berombak besar dan berarus kuat, dan menjadikannya sangat cocok untuk wisata selancar. Pantai Sawarna yang terkenal dengan Karang Tanjung Layar ini memiliki panjang pantai sejauh 65 km dengan air laut yang jernih, pasir yang putih, berbukit hijau, dan dihiasi karang. Pantai Sawarna juga dikelilingi beberapa goa alam seperti Goa Lalai, Goa Sikadir, Goa Singalong, dan Goa Cimaul. Magical Banten. 94,9 FM Pro 1 RRI Banten. Selamat siang pendengar RRI. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam program Banten Bisa, kita masih berbincang ya pendengar RRI untuk tema kita terkait dengan potensi pelanggaran administrasi dan tata cara laporan pelanggaran pemilu di wilayah Provinsi Banten. Masih bersama Bawaslu Provinsi Banten, dan memang dalam beberapa waktu dekat terakhir ini ya sedang sibuk tadi dari DCT tadi ya Pak ya. Oke, ini mendatang akan mengawasi dari Kampanye di tanggal 28. 28. Kita keluar jalur sedikit ya Pak untuk pembahasan di administrasi. Ini berbicara tentang kampanye. Sebenarnya apa sih Pak yang seharusnya dilakukan dari parpol agar tidak melanggar untuk kampanye nih Pak? Kriterianya apa aja supaya tidak melanggar ini? Kriterianya gampang aja, ikuti saja peraturan KPU dan undang-undang. Kan kampanye, terutama kampanye itu kan ada bentuk-bentuknya ya, ada yang pemasangan alat peraga, ada pembagian bahan kampanye, ada pertemuan terbatas, ada iklan, nanti juga ada debat, kampanye di media sosial. Ikuti saja aturan itu, sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya, karena kan ruang-ruangnya ada, waktunya jelas 28 November sampai 10 Februari, dan itu bahkan sebagian kampanye difasilitasi oleh negara, dalam artian misalnya KPU memfasilitasi pemasangan alat peraga pada titik-titik tertentu dan bahkan pada videotron.
difasilitasi dengan biaya dari APBN. Walaupun nanti peserta pemilu boleh juga masang alat peraga di luar itu. Yang penting masih sesuai ketentuan. Dan yang penting hindari yang sudah terlihat jelas sebagaimana putusan MK, jangan berkampanye di tempat ibadah. Kalau mau berkampanye di fasilitas pemerintah atau fasilitas pendidikan boleh, tapi ada syaratnya, diizinkan oleh yang pimpinan yang mempunyai lembaga. Kemudian kalau di perguruan tinggi, di tempat pendidikan itu bolehnya di perguruan tinggi. Perguruan tinggi bolehnya hari Sabtu Minggu, diikuti oleh sivitas akademika saja, tidak ada bagi-bagi bahan kampanye segala macam. Dan ya dapat izin sudah, tidak boleh bagi bahan kampanye, diikuti oleh sivitas akademika dan dilaksanakan pada hari libur Sabtu Minggu. Oke. Jadi itu harus diketahui dan sebenarnya udah pasti tahu ya Pak yang mengikuti proses ini. Sudah pasti tahu. Hanya bagaimana untuk tidak melanggarnya saja. Tidak melanggar. Dan jangan lupa kasih tahu ke Bawaslu, misalnya mengadakan pertemuan terbatas, rapat umum, tembuskan ke Bawaslu dan tentu saja dapat STTP itu surat tanda terima pemberitahuan ke kepolisian. Artinya sudah ngasih tahu polisi dulu nih, biar nanti kan dijaga proses kampanyenya dan ditembuskan ke Bawaslu biar kita bisa sama-sama lihat, sama-sama mengawal agar proses kampanye berjalan dengan baik. Amin, baik ya. Nah Pak, ini kalau dari pendengar RRI Banten ada yang ikut bertanya juga nih Pak ya. Ini terkait dengan kode etik sih sebenarnya. Kalau media sosial sekarang ini ramai banget nih, banyak suka komen ini itu, dan banyak juga yang suka melanggar kode etik. Saya nggak ngerti kode etik yang di sini kayak gimana. Coba gimana nih Pak, kalau dari media sosial mungkin maksudnya ini ada Ibu Lilik yang ada di daerah Serang. Bawaslu ikut ada yang ini nggak sih di media sosial? Gini Ibu Lili, betul itu memang titik rentan kita di media sosial. Padahal partai politik peserta pemilu itu diberikan ruang untuk kampanye di media sosial itu mereka boleh punya 20 akun. Boleh 20 akun? 20 akun per platform. Jadi TikTok boleh 20, Facebook 20. Itu udah Instagram sangat ini banget sih ya, ngebantu. Tapi catatannya ya betul yang kegelisahan Ibu ini sama, kegelisahan kami juga ini. Jadi memang kadang-kadang yang berkampanye bukan 20 akun yang ada itu. Yang berkampanye itu akun-akun yang kami nggak tahu itu. Iya benar. Dan nggak tahu hubungannya apa Dan gitu. nggak tahu hubungannya apa. Tapi kalau Ibu Lili atau rekan-rekan pendengar lain menemukan itu, informasikan ke Bawaslu atau mau bikin laporan boleh atau informasi awal boleh. Kita sama-sama telusuri itu akun memang akun yang diciptakan untuk membuat keresahan atau memang akun yang memang tidak mengetahui aturan. Jadi nanti kita bisa tindak, kita juga berkoordinasi dengan Kominfo, juga dengan beberapa platform medsos untuk men-take down akun-akun yang kira-kira meresahkan, akun-akun yang kira-kira melanggar ketentuan lah. Karena udah bisa dilaporkan juga sih apa ya kalau memang ada ya. akun yang tidak sesuai seperti Karena itu. yang boleh kampanye kan 20 akun 20 itu. 20 akun itu aja. Walaupun kita juga tidak menolak kemungkinan masyarakat menyatakan dukungannya, itu sah. Boleh itu nggak masalah Pak? Iya nggak masalah, semua orang boleh bersuara dong. Tapi tidak dalam konteks dia berkampanye. Jadi harus bisa membedakan dia simpati boleh, tapi ya berkampanye itu ada akun tersendiri yang boleh berkampanye. Oke, saya juga ikut ngelihat sih ya, baca-bacanya lucu ya. Yang ini, yang itu ya, jadi nyimak aja. Tapi sebenarnya itu buat yang umum loh. Kalau ASN nggak bisa sebebas itu. Kalau ASN nggak bisa sebebas itu. ASN itu nge-like aja nggak boleh. Tuh, apalagi sampai nge-share atau tiba-tiba kita pernah ada kasus tuh ASN. Dia sebenarnya nggak ada maksud apa-apa untuk posting di media sosial. Dia tidak menunjukkan gestur apa-apa. Aktivitas di rumah sayangnya dia pakai kaos partai. Oh oke, padahal mungkin Padahal lagi santai kan, lagi gendong anaknya kalau nggak salah, anak apa cucu gitu. Tapi karena kaos partai dilaporkanlah oleh pihak lainnya, ya laporan kami terima. Ada dugaan pelanggaran netralitas ASN dan itu harus kami tangani. Jadi betul. agak hati-hati dikit lah kalau ASN, ekstra hati-hati. Ini yang upload ya? Ya maksud hati bercerita maksudnya, tentang kegiatan di keluarga hari-hari, kan daily hari-hari. in my life. Tapi ya mohon maaf kaosnya nggak. Kaosnya. Jadi like aja memang tidak boleh Like ya. nggak boleh. Apalagi ikut komen ya Pak ya. Oh iya kalau udah seru gitu. Nah itu dia pendengar RRI Banten. Jadi memang dari pemilu di 2024 ini sangat ketat ya Pak ya. Karena untuk mensukseskan tadi dan yang pastinya jangan cuman ikut berkoar-koar gitu ya untuk hal-hal yang negatif, tapi yang paling penting datang pada saat nanti Datang pemilihan. pada saat pemilihan dan jaga kondusivitasnya.
Betul sekali. Jaga semuanya sama-sama top fair, itu yang penting. Baik, Pak, ini sayang banget ya waktunya sudah hampir pukul 11. Nggak kerasa ya Pak. Mungkin terakhir yang ingin disampaikan ke pendengar RRI Banten nih Pak, untuk tema kita hari ini terkait dengan potensi pelanggaran administrasi dan tata cara perlaporannya, silakan. Baik, para pendengar sekalian, yang kita harapkan adalah kita sama-sama menjaga pemilu ini, sama-sama menjaga integritasnya. Integritas yang kita jaga bukan hanya proses pemilunya, bukan cuman semata-mata terkait pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Yang kita jaga adalah integritas penyelenggara pemilu, baik KPU dan struktur ke bawahnya dan Bawaslu. Jadi jangan cuma melototin proses kampanye dan lain-lain. Kami penyelenggaranya pelototin juga. Kalau ada yang geser-geser dikit, goyang-goyang dikit, informasikan. Nggak usah sungkan. Itu karena itu bagian dari kewajiban yang harus dilakukan. Baru setelah itu juga mengawasi peserta pemilunya. Peserta pemilu itu yang banyak sering kali laporan masuk itu. Ya silakan diawasi. Kemudian jaga juga pihak-pihak yang harus netral. ASN, TNI, Polri, juga jaga proses itu tadi, kampanye, proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Kita pengen pemilu ini baik, berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Itu yang kita harapkan. Baik, semoga memang dari segala pelaksanaan tahapan ini berjalan dengan lancar dan pastinya Bawaslu juga tetap semangat. Amin, siap. Untuk terus mengawasi dari setiap tahapan pemilihan umum. Terima kasih banyak Pak Badrul Munir ya, selaku dari anggota Bawaslu Provinsi Banten, Koordinat Penanganan Pelanggaran. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Citra, rekan pendengar, terima kasih. Baik, dan pendengar RRI Banten, untuk Anda juga, saya juga sekaligus pamit undur diri ya dari tengah ruang dengar Anda, karena kebersamaan kita sudah cukup panjang sejak pukul 5 pagi tadi. Setelah ini jangan lewatkan Banten Siang nanti bersama rekan saya Digi Pribadi, dan saya Citra Sari pamit undur diri. Di teknik ada Abdul Hakim dan juga Berlian Herlambang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,9 FM, Pros 1 Banten. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.